Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfal Malik Gibran dengan NPM 24782005. Jadi pada video hands-on kali ini saya akan mengerjakan lab 7, yaitu visualisasi data menggunakan dataset telco customer churn. Jadi pada tujuan praktikum ini yaitu untuk belajar bagaimana cara menyiapkan data, membersihkannya, membuat berbagai jenis visualisasi, lalu mulai dari univariat sampai multivariat, serta menarik insight yang bisa digunakan perusahaan telekomunikasi untuk memahami pelanggan yang berhenti, berlangganan, atau churn. Jadi selama video ini saya akan menjalankan kode langsung yang ada di Google Colab dan menjelaskan setiap langkahnya. Jadi setiap baris kode serta arti dari hasil yang keluar. Jadi mari kita mulai saja. Oke. Jadi yang pertama itu adalah pengenalan. Di tahap pertama yaitu pengenalan dan persiapan untuk datanya ya. Jadi di sini saya mengimport ya 1, 2, 3, 4 library utama, yaitu pandas untuk mengolah data berbentuk tabel, lalu seaborn untuk dan matplotlib ini untuk membuat grafik statis ya, dan plotly express ini untuk grafik interaktifnya. Jadi selanjutnya ada pdread CSV-nya. Jadi di sini untuk membaca file CSV dan menyimpannya ke variabel df ya. Nih, variabel df. Oke, selanjutnya ada ini kode df head ini untuk menampilkan 5 baris pertama agar kita tahu bentuk datanya ya. Selanjutnya ada df info. Jadi ini untuk memberi tahu nama kolom, tipe data, dan apakah ada nilai kosong. Lalu df is null ini untuk menghitung jumlah data yang kosong di setiap kolomnya. Oke, kita running saja. Oke, di sini hasilnya menampilkan beberapa kolom seperti customer ID, tenure ini, monthly charge, lalu churn-nya. Jadi kita lihat bahwa kolom total charge ya masih bertipe objek ya, dan ada nilai kosongnya. Itu artinya nanti perlu dibersihkan sebelum bisa dianalisis lebih lanjut ya. Jadi di tahap kedua ya. Oke, lanjut kita ke tahap 2 untuk pembersihan dan penyiapan datanya. Jadi di sini ada pd.numeric. Jadi di sini mengubah nilai total charge dari teks menjadi angka. Oke, jika ada karakter yang tidak biasa, nanti dikonversi akan diubah ya menjadi none. Selanjutnya ada drop nah. Jadi drop nah ini adalah menghapus semua baris yang masih mengandung nilai kosong ya. df.drop nah ini. Lalu ada df drop duplicates. Ini untuk menghapus baris yang ganda ya. Jadi kita memastikan tidak ada duplikat di setiap kolom atau baris ya.
Lalu ada ini ya, untuk map yes or no ini menjadi 1 atau 0, itu mengganti teks pada kolom churn menjadi 1 untuk yes dan 0 untuk no. Oke, kita jalankan out ini kodenya dan keluar output. Jadi setelah jalankan def info memperlihatkan bahwa semua kolom sudah bersih dan total charge sekarang bertipe float ya, float 64 ya, data tipenya, tipe datanya float 64. Jadi jumlah barisnya sedikit berkurang karena baris kosongnya itu udah dihapus ya. Lalu data ini sudah siap kita visualisasikan. Nah, untuk di data visualisasinya itu kita mulai dari tahap 3 ya. Jadi di tahap 3 ini ada visualisasi univariate, distribusi, dan outlier. Jadi di kodenya ini ada loop ya. Pertama membuat histogram untuk 3 kolom numerik. Ada bins 30 menentukan jumlah bar, dan KDE true menambahkan kurva kepadatan. Jadi loop kedua membuat box plot ya untuk mendeteksi outliernya ini ya. Ini adalah kode box plot untuk mendeteksi outliernya. Lalu 2 baris terakhir ini membuat count plot untuk menghitung jumlah kategori churn dan contract. Kita running saja kodenya. Nah, ini visualisasi untuk histogram dan box plotnya. Jadi di sini visualisasi univariate, distribusi, dan outliernya. Jadi histogram tenor menunjukkan kebanyakan pelanggan baru ya, karena distribusinya miring ke kanan. Ya seperti ini. Lalu ada monthly charge, terlihat hampir normal ya. Sementara total charge ini hampir naik ya, sharing lamanya berlangganan gitu. Jadi selanjutnya kita ke box plot ya. Box plot monthly charge ini memperlihatkan beberapa sebagian besar pelanggan tidak churn, sedangkan count plot contract ini menunjukkan kontrak bulan paling dominan. Jadi tahap ini memberi gambaran awal sebaran data ya. Ini visualisasi ini di tahap 3 ini. Jadi di tahap ini itu memberi gambaran awal sebaran data. Selanjutnya adalah tahap ke-4, yaitu visualisasi bivariate atau hubungan 2 variabel. Jadi kita di sini membuat scatter plot tenor. Jadi menampilkan hubungan antara 2 variabel numerik dengan warna berdasarkan churn-nya. Selanjutnya adalah box plot. Box plot memperlihatkan perbedaan biaya antara jenis kontrak ya. Box plot monthly charge berdasarkan kontrak. Nah, ini perbandingan monthly charge berdasarkan jenis kontraknya. Selanjutnya adalah bar chart ya, bar plot juga menampilkan rata-rata churn tiap kontrak menggunakan ini dev group by ini untuk menampilkan rata-rata churn tiap kontrak menggunakan group by ini. Selanjutnya kita running saja kodenya. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah outputnya ya dari hubungan tenor dan monthly charge terhadap churn ya. Jadi titik berwarna oranye churn ya banyak
di sisi kiri bawah, ini kiri atas ya. Artinya pelanggan baru dengan biaya tinggi sering berhenti. Jadi box plot menunjukkan biaya paling besar pada kontrak bulanan. Jadi selanjutnya ada untuk bar plotnya itu memperlihatkan bahwa pelanggan kontrak bulanan itu memiliki tingkat churn tertinggi ya, sekitar 40% lah. Oke, selanjutnya ada di tahap kelima, yaitu visualisasi multivariat. Jadi di sini kodenya di sini SNS, heat map, tenure, money chart, total chart, churn. Nah ini churn ini untuk menghitung korelasi ya antar variabel numerik. Untuk heat mapnya itu memvisualisasikan hasil dengan warna merah ya, atau korelasi positif. Kalau biru tuh negatif berarti. Untuk pair plotnya ini menampilkan scatter antara semua kombinasi variabel numerik ya. Oke, kita running saja. Oke, ini dia ya. Nah dari heat mapnya, dari heat map ini tenure dan total charge itu punya korelasi positif kuat ya, 0,83. Nah ini tenure dan churn negatif sekitar 0,35 ya. Oke, artinya makin lama pelanggan makin kecil kemungkinan churn ya. Jadi pair plot juga memperlihatkan pola sebaran yang sama, titik merah terkonsentrasi di tenure rendah. Oke, selanjutnya ada di tahap 6, yaitu visualisasi interaktif ya. Jadi pada PX Scatter ini untuk membuat grafik interaktif yang menampilkan detail pelanggan ketika kursor diarahkan gitu ya. Lalu ada PX Bar memperlihatkan rata-rata churn tiap kontraknya. Lalu PX histogram ini, jadi untuk membagi histogram berdasarkan layanan internet menggunakan face underscore C01. Kita running saja. Kita tunggu. Oke, nah ini dia. Jadi scatter plot. Nah, scatter plot interaktif menegaskan ya di sini. Menegaskan bahwa pola itu pelanggan tenure rendah dan biaya tinggi sering churn gitu ya. Nah ini. Jadi bar chart menunjukkan kontrak bulanan dengan churn tertinggi. Jadi histogram berdasarkan internet memperlihatkan bahwa pengguna fiber optik dengan biaya tinggi paling banyak churn. Plotly menggunakan eksplorasi data secara dinamis dan menarik untuk presentasi bisnis ya. Oke. Jadi di tahap ini tuh kita menegaskan ya bahwa pelanggan yang rendah dan biaya tinggi sering churn berarti. Oke. Di bar chartnya ini menunjukkan kontrak bulanan dengan churn tertinggi ya. Oke. Instagram berdasarkan layanan internet memperlihatkan bahwa pengguna dengan biaya tinggi paling banyak churn ya, fiber optik. Oke, selanjutnya yaitu tahap ke-7. Nah, di tahap ke-7 ini adalah interpretasi dan
insight-nya ya. Jadi ini kita akan print hasilnya. Jadi faktor yang paling mempengaruhi churn itu ada pelanggan dengan money chart dan total chart tinggi cenderung churn lebih banyak. Yang kedua ada pelanggan dengan masa berlangganan pendek, tenure rendah, lebih berisiko churn. Lalu kelompok pelanggan dengan risiko tertinggi, pelanggan kontrak bulanan month to month, memiliki tingkat churn tertinggi. Jadi pelanggan dengan layanan internet fiber optik cenderung churn lebih sering juga. Selanjutnya pelanggan dengan tagihan bulan di atas $80. Jadi ini semua itu adalah kelompok pelanggan dengan risiko churn tinggi ya. Lanjut nomor 3 itu strategi untuk mengurangi churn. Itu berikan insentif atau paket loyalitas untuk pelanggan baru agar tidak pindah. Tawarkan paket building lebih murah bagi pengguna internet fiber optik. Jadi proaktif menghubungi pelanggan dengan tagihan tinggi dan tenure pendek untuk promosi retensi. Kesimpulannya, visualisasi menunjukkan bahwa churn dipengaruhi oleh faktor biaya, lama pelangganan, dan jenis kontrak. Fokus utama perusahaan harus ada peningkatan loyalitas pelanggan dan penawaran harga kompetitif untuk pelanggan berisiko tinggi. Jadi kita running job ya. Nah ini hasil outputnya. Jadi tag hasil print ini merangkum semua temuan ya. Pertama, biaya tinggi dan tenure rendah adalah penyebab utama churn. Kedua, kontrak bulanan paling berisiko. Ketiga, strategi untuk menguranginya adalah memberi insentif loyalitas, paket hemat, dan peningkatan layanan pelanggan. Jadi tapi itu menjadi kesimpulan dari keseluruhan analisis visual ya. Nah, mungkin begitu saja video hands on pada video kali ini. Pada pertemuan kali ini saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.